pemirsa, kembali ke acara The Inspirator bersama Bro Hendy ya. Halo Bro. Hey, Bro. Tadi kita sudah sharing banyak tentang bisnis dan sebagainya. Yes. Nah, kalau kita boleh kilas kembali, kira-kira dulu Bro pertama kali memulai karir seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sederhana aja, Ruth. Ya. Pas aku mulai tahun 2003, 10 Ya. tahun yang lalu masih Ya. kuliah di ITS di Surabaya. Ya. Jadi belum ada background bisnis, belum ada background Ya. dalam manajemen usaha, itu sama sekali nggak Ya. ada. Ya. Murni saya memulai otodidak. Ya. Jadi inspirasinya adalah pada saat saya berkunjung ke negara Qatar. Oh. Nah, di situ nggak Ya. ada background pengusaha, jadi dalam diri saya nggak ada background Oke. keluarga pengusaha. Ya. Ibu saya kerja sebagai guru, Ya. ayah saya kerja sebagai operator di Oh, salah satu ya. perusahaan di Qatar. Oh. Nah, singkat kata, pada saat saya liburan berkunjung ke negara Qatar, mengunjungi orang tua saya. Oh. Nah, di Mungkin apartemen pada saat itu juga nggak ada planning untuk melihat bisnis di sana nggak dan ada juga, sebagainya. benar-benar Oke. miur jalan-jalan aja. Ya. Nah, Oke. di apartemen tempat orang tua saya tinggal, di bawahnya itu ada yang jualan kebab. Hmm. Di situ kan saya setiap hari lewat, makan, Ya. nyobain. Wah, Ya. begitu saya coba, ini kok mantap sekali, enak Ya. sekali. Ya. Dan belum ada kan di Indonesia. Ya. Dari Ya. situ akhirnya saya terinspirasi untuk mulai berjualan kebab di Surabaya. Ya. Jadi Itu, sambil ya. kuliah, mulailah saya mendirikan outlet gerobak saya yang pertama. Gitu. Jadi dari satu outlet gerobak modal 4 juta rupiah, berdirilah usaha kebab Turki Baba Raffi. Ya. Waktu itu kok bisa namanya pilih Baba Raffi gitu? Ya, jadi di awal-awal justru sebenarnya belum ada merek dan brand. Ya. Masih warna putih biasa, polosan, cuman Ya. kasih stiker tulisan kebab. Gitu. Ya. Pembelinya banyak yang bingung dong, ini apa ini? Sama martabak yang sebelah jualan di sekitar Ya. saya juga Ya. sama. Ya. Banyak yang datang mau pesen martabak, bukan beli kebab kan gitu. Ya. Akhirnya Karena belum familiar belum mungkin familiar. pada saat itu ya. Akhirnya setelah saya menyadari pentingnya brand, membangun brand, akhirnya kita bikin outletnya warna kuning merah dan sebagainya sehingga Ya. eye-catching. Nah, Oke. merek Baba Raffi sendiri diambil dari nama anak saya yang pertama. Oh. Ya. Raffi nama anak saya yang pertama, Baba itu artinya bapak. Oh. Jadi bapaknya Raffi. Bapaknya Raffi, Baba Raffi. Ya. Akhirnya menjadi satu ikon, satu merek yang unik. Dan kini sekarang udah berkembang luar biasa sekali ya. Alhamdulillah pelan-pelan tuh. Ya. Sekarang sudah ribuan cabang ya. Ya, jalan 1.100 outlet. Wow, dalam waktu 10 tahun. 10 ini. tahun. Nah, dan terakhir juga sudah ekspansi. Saya lihat banyak sekali penghargaan sebagai franchise tercepat dan sebagainya. Dan terakhir sudah kembangin ke luar negeri ya. Ya, Bisa dibicarakan. kita bersyukur juga. Jadi merek kita kan sebenarnya merek lokal Indonesia. Ya. Kelemahan merek-merek Indonesia adalah kurangnya diterima di pasar Yes. minat internasional. Ya. Sehingga saya punya impian nih, wah masa merek asing aja yang menjajah Indonesia. Ya. Kita merek lokal pun harus bisa nih go Ya. internasional. Akhirnya ya lama juga sebenarnya prosesnya, Ruth. Dan dari tahun 2012 kemarin Ya. baru kita bisa buka outlet di Malaysia dan di Filipina. Yes. Total sekarang ada 25 outlet internasional kebab Ya. Turki Baba Raffi di Malaysia dan Filipina. Wow. Sampai terakhir saya seminar ke Kuala Terengganu, di Ya. food court-nya saya ada lihat Begitu ya? Baba Raffi. Beli nggak lo? Ada luar biasa. Iya, iya. Jadi apa ya? Sesuatu yang luar biasa. Artinya starting dari kecil tapi dengan visi, dengan beranjak, kembangin terus ini juga luar biasa. Ya. Betul. Dan dari awal sampai saat ini itu momentumnya seperti apa? Ya, sebenarnya saya pikir semua organik aja. Saya bersyukur. Ya. Awal saya memperkerjakan satu orang karyawan, Ya. sekarang saya memperkerjakan ribuan karyawan dengan Yes. 400 manajemen tim. Wow. Nah, kemudian awal saya juga mulai dari satu gerai, kemudian berkembang dengan sistem franchise, sekarang Ya. sudah ribuan outlet. Saya Ya. bersyukur. Artinya Ya. apa? Semua progresnya itu Ya. organik. Ya. Melalui proses jatuh bangun, semua perjalanan susah senang Ya. sudah dilalui, ya kita terus saja optimis dan Ya. siap menghadapi challenge ke depan. Saya pikir pengusaha itu begitu. Betul, Jadi betul, seorang setuju. entrepreneur itu saya pikir adalah bagaimana kita mampu mengalahkan bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Ya. Seberapa besar limit yang mau kita set gitu, sehingga Wow. disitulah yang kita harus bisa Ya. lewati. Dan kalau kita pelajari, kita lihat bahkan sekarang mungkin sudah bukan hanya produknya saja, tapi lebih udah ke brand ya. Ya. Satu brand dan fenomenal. Saya lihat banyak sekali institusi kalau ada acara UKM dan sebagainya pasti undang Bro Hendy dan sebagainya. Nah, itu awalnya memang sering ikut acara kegiatan atau bagaimana? Ya, saya pikir sebenarnya karena apa ya kita UKM Indonesia lah. Kita bangga jadi produk Ya. Indonesia, berawal dari Ya. UKM juga. Ya. Ya tentu kan kita semua ingin naik level ke Ya. next Ya. level berikutnya. Sehingga ya menjadi satu
kebanggaan juga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh inspirasi betul, ke generasi betul, muda, dan betul. banyak yang mereka rupanya juga sudah menjalankan bisnisnya dengan baik dan berkembang. Itu yang membuat saya happy gitu. Ternyata betul, wah, betul. apa yang kita lakukan bisa memberikan inspirasi ke yang lain dan bisa berhasil. Dan saya berharap banyak anak muda yang lain yang membangun bisnisnya, betul. walaupun mulai dari UKM tapi bisa berkembang secara global. Dan ini satu sisi yang luar biasa. Bro Hendy namanya sudah mulai heboh dari sejak 2004, 2005, 2006, 2007. Nah, artinya hampir setiap tahun dapat banyak penghargaan ya. Seperti yang kita lihat ini dari wirausaha muda mandiri dan sebagainya. Yang itu tahun berapa? 2009. Saya pikir penghargaan ini sifatnya motivasi. Iya, betul. Jadi ini berkat dari kerja keras tim, berkat dari kerja keras manajemen Baba Raffi juga, dan customer dan pelanggan kita, sehingga ya kita dipercaya untuk ya seperti halnya Bro Rudy dari GCI dapat 10 outstanding young people, itu menjadi salah satu kebanggaan kita. Ini Bro juga. Hendy tahun 2013 ya. 2013, lo kan senior gua, 2012 lo ya, jadi kita sama-sama Kan dapat ini 2013. 2013. Satu apresiasi yang luar biasa. Tapi kalau saya pengen tanya yang lebih dalam dari itu, mungkin kalau kita tarik satu benang merah, ada satu sisi yang menarik sebenarnya. Mungkin dari sisi yang memang suka belajar dan juga aktif ikut organisasi. Mungkin itu yang membedakan, karena banyak yang starting bisnis juga, startup dan sebagainya, tapi nggak banyak yang bisa berkembang sesuai yang diharapkan dan sebesar Bro ya. Mungkin bisa dibicarakan sedikit. Jadi saya pikir opportunity lah, kesempatan lah. Organisasi itu bagian dari membangun network. Your network is your asset. Jadi salah satu kunci terbesar kita pada saat berbisnis itu jangan lupa kita membangun network. Bahasa lainnya silaturahmi lah. Silaturahmi, jadi ada deal bisnis, ada kesempatan baru, opportunity baru, memperluas jaringan usaha juga. Dan juga banyak belajar mungkin ya. Bah, tentu juga di sebalik itu kita bisa belajar dari yang sudah berhasil, yang sudah dahulu. Itu yang kemudian shortcut buat kita bisa sukses kan. Sehingga saya aktif di beberapa organisasi, betul ya, di GCI, di HIPMI, di Kadin, dan kemudian yang terbaru di IO, Entrepreneur Organization. Sehingga dari situ banyak membuka wacana dan pola berpikir saya bahwa kalau lu mau sukses, lu harus bangun network. Your network is your asset. Bergaul sama orang-orang yang top, akhirnya semakin top ya. Yes, kayak Bro Rudy lah, kayak lu lah. Sama luar biasa, ya harus begitu. Jadi saya rasa itu secretnya. Bahkan terakhir ikut acara The Apprentice ya. The Apprentice. Mungkin bisa dibicarakan yang The Apprentice Asia jadi, ya. The Apprentice Asia itu sebenarnya iseng aja saya. Ada 30.000 application dari seluruh Asia. Dan ya alhamdulillah kita terpilih 12 besar. Kok bisa masuk ke situ? Ya, backgroundnya beragam. Ada yang direktur perusahaan wine ternama, ada yang VP di Deloitte, ada yang dari auditor perusahaan ternama, PricewaterhouseCoopers, ada beberapa entrepreneur juga dan sebagainya. Semua gabung di situ, klub-klub. Ya, kebetulan di game pertama saya jadi project leader. Dan ya biasalah, namanya game kadang menang kadang kalah. Gua kalah kan di situ di game pertama. Tapi nggak masalah, artinya dari Indonesia juga bisa mewakili dan bisa masuk ke situ, bahkan ketemu Tony Fernandes langsung. Itu luar biasa. Karena at the end sebenarnya winning saya bukan menang di Apprentice Asia. Kerja ikut Tony saya nggak mau. Tapi dia nawarin kan, gimana kebabnya biar bisa dijual di Asia. Betul. Ya, jadi wah ini ini opportunity, ini winning. Betul. Jadi kemarin saya juga langsung terpikir, seandainya kalau menang, nggak mungkin Bro mau kerja di situ. Tapi kalau kebab Turkinya bisa jual di seluruh Asia dan seluruh dunia, itu yang luar biasa. Seru sekali Bro. So kita tahan dulu, kita akan kembali ke The Inspirator setelah kami break berikut ini.